Kita ingin ciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Dan itu sekarang mulai disadari oleh negara-negara lain. Mereka mau tidak mau harus investasi Indonesia atau berpartner dengan kita. Orangnya udah pintar-pintar, nggak bisa lagi dimain-mainin. Ya gitu bos ya. Ya mungkin salah satu diantaranya pajak ekspor, instrumen kan. Ini kan main di instrumen. Salah satu diantaranya pajak ekspor kita mungkin kita naikkan. Si operasionalisasi, tapi PP-nya adalah merupakan jawaban terhadap keinginan dari para industri dan pelaku usaha agar mereka memiliki daya kompetisi. Tentu saya berharap dengan ini akan meningkat. Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengusung pembentukan kartel produsen nikel, sejenis organisasi pengekspor minyak bumi atau OPEC demi mendapatkan nilai tambah negara-negara penghasil nikel yang selama ini mengekspor bahan mentah. Perkembangan kendaraan listrik momen terbaik mendapatkan keuntungan bagi negara-negara penghasil nikel. Hal itu dikatakan Bahlil di sela-sela pertemuan G20 kemarin. Dikatakannya perkembangan kendaraan listrik dunia saat ini membuka peluang bagi negara penghasil biji nikel untuk mendapatkan nilai tambah. Sejauh ini tidak terlihat keuntungan lebih bagi negara penghasil bahan mentah nikel dari maraknya industri kendaraan listrik. Hal ini terjadi disebabkan negara-negara barat pemilik teknologi kendaraan listrik dan bateri melakukan proteksi. Kita hanya jadi negara pengekspor bahan mentah dan tidak mendapatkan tempat dan keuntungan lebih dalam kemajuan yang sedang marak saat ini, katanya. Negara-negara pemilik teknologi maju, tambahnya, melakukan proteksi dengan berbagai cara agar negara penghasil biji nikel tetap menjual biji nikel mentah sehingga tak membawa dampak positif bagi negara-negara penghasil biji nikel. Contohnya negara penghasil bahan baku mentah baterai tidak dibolehkan mendapatkan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik tersebut. Negara-negara Eropa yang merupakan pasar pusat pabrikan otomotif kendaraan listrik mengharuskan agar pembangunan pabrik baterai mobil harus dibangun dekat dengan pabrik mobil listrik sendiri. Ini tentunya sangat tidak menguntungkan bagi produsen biji nikel. Kalau itu terus terjadi maka negara-negara penghasil bahan baku tidak mendapatkan nilai tambah katanya. Dikatakannya dengan adanya organisasi itu, negara yang kaya akan hasil pertambangan khususnya nikel akan lebih beruntung. Organisasi sejenis OPEC itu untuk negara penghasilan nikel dapat mempermudah koordinasi dan menyatukan kebijakan perdagangan komoditas nikel. Apalagi Indonesia tengah mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Melalui kolaborasi tersebut kita negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan lebih melalui pencetakan nilai tambah yang merata, kata Bahlil. Pada kesempatan yang sama Meli juga membahas terkait penyelesaian penelitian kerjasama ekonomi Indonesia-Kanada. Dikatakannya Kanada berjanji akan melakukan koordinasi lebih lanjut dan mendukung penyelesaian kerjasama dan inisiatif pembentukan kartel nikel yang diinisiasikan Indonesia. Menurut dia, Indonesia-Kanada Ciba menyambut baik usulan kedua negara yang telah memiliki visi sejalan terkait optimalisasi sumber daya alam secara berkelanjutan yang juga memberikan benefit secara ekonomi. Pemerintah Kanada juga mengisi transisi ekonomi hijau berkelanjutan terutama dalam hal menciptakan pekerjaan hijau. Pada prinsipnya kami meyakini bahwa perlu dilakukan dengan partner yang dapat dipercaya dan Indonesia termasuk partner yang tepat, ujarnya. Lebih jauh dikatakan, pihaknya sudah menyiapkan formulasi pembentukan organisasi ini dan telah melakukan pertemuan dengan Kanada. Dia menilai kolaborasi dengan sesama negara penghasil nikel maupun mineral lainnya yang sangat diperlukan untuk mendukung industri kendaraan listrik di masa depan. Dari kita formulasi sudah ada tapi harus kita tawarkan formulasi yang sama untuk kesesuaian. Mereka mau koreksi atau tidak. Sekarang tawaran konsep itu sudah kita berikan ke mereka. Kita tinggal menunggu feedback, katanya. Inisiatif untuk mendirikan organisasi tersebut merupakan mimpi besar Indonesia agar negara-negara penghasil bahan baku mineral bisa berkolaborasi dan menjadi pemegang kendali perdagangan mineral dunia, khususnya nikel. Ide itu dilakukan oleh Indonesia.
Saya sudah ke Amerika Serikat dan kami sudah hampir mencapai satu kesepahaman, hanya butuh sedikit lagi waktu untuk memberikan penjelasan, begitulah katanya. Inisiatif tersebut, tambahnya, akan jadi instrumen kolaborasi antara para negara penghasil mineral agar bisa mendapatkan keuntungan sambil tetap menjalankan setoran perdagangan internasional. Saya pikir inilah instrumen untuk kita berkolaborasi yang baik untuk membangun komitmen bersama. Tapi semua dalam rangka kolaborasi untuk saling menguntungkan dan memperhatikan aturan permainan perdagangan internasional. Dengan adanya wadah organisasi bagi sesama negara yang kaya akan hasil pertambangan khususnya nikel, maka negara penghasil nikel dapat berkoordinasikan dan menyatukan kebijakan komunitas nikel. Senada dengan Bahlil, ia juga menyebutkan selama ini negara-negara industri produsen motor listrik selalu melakukan proteksi. Akibatnya negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik. Melalui kolaborasi ini diharapkan nilai tambah akan diperoleh, katanya. Dia mencontohkan OPEC adalah organisasi yang bertujuan untuk tempat negosiasi terhadap masalah-masalah mengenai produksi, harga dan hak konsesi minyak bumi antara negara pengekspor minyak bumi. Seluruh anggota OPEC menghasilkan sekitar 40% dari semua minyak seluruh dunia. Selain menentukan pasokan minyak mentah di seluruh dunia, organisasi tersebut juga mengontrol harganya, tandasnya.